Humas dan wartawan ibarat dua sisi mata uang. Kadang mereka bergandengan dan tidak jarang mereka berseberangan. Bill Gates, pendiri Microsoft, berkata, "Jika saya hanya punya uang $1, saya akan habiskan $1 untuk public relation." Begitulah pentingnya seorang PR atau humas. Tamu istimewa saya hari ini adalah Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ibu Aryastuti Sirait. Apa kabar, Bu Tuti? Baik, Pak Sokrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tuti sudah datang ke studio saya di tengah kesibukan gitu. Suatu kehormatan bagi saya. Saya membaca latar belakang Ibu gitu. Ibu pernah sekolah di Australia, Bu ya? Iya. Iya, betul, Pak. Terus tapi kayaknya jauh-jauh dari humas ya kayaknya. Gimana ceritanya itu Bu Tuti? Saya tuh kuliah di Australia itu tamat tahun 2000. Dan saya mengambil bidang marketing dan hospitality management. Saya nggak pernah terpikir sebelumnya bahwa saya akan terjun ke dunia PNS, pegawai negeri sipil, Pak. Saya malah tujuan saya waktu itu, hidup saya tuh pengen bekerja di international chain hotel gitu. Jadi memang pekerjaan utama saya waktu itu adalah perhotelan. Tetapi ketika saya kembali di tahun 2000, tahun 2001 saya mendapat tawaran dari Otorita Batam zaman Pak Ismet Abdullah sedang mencari orang-orang yang baru tamat luar negeri untuk menjadi kandidat staf di marketing. Jadi nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Nggak jauh-jauh, masih ada lah major saya. Ya. Jadi disitulah saya kemudian masuk ke Otorita Batam atau BB Batam tahun 2001. Oh, cukup lama juga ya. Tapi kenapa ibu kuliah lagi di Batam ya, S1, S2? Itu gitu. Menarik itu. Itu kayaknya kisah yang cukup mengenaskan. Jadi ketika saya tamat kuliah tahun 2000 ya, saya mendapatkan gelar Bachelor of Marketing and Hospitality Management, double major. Tetapi ketika saya masuk PNS kan saya harus menyamakan ijazah saya di Dikti. Nah, kemudian saya baru tahu juga bahwa ternyata saya di downgrade ke D3, Pak. Iya, jadi golongan saya itu waktu mulai itu adalah 2B. Bayangkan dari 3A ke 2B, turun banget ya. Jadi saya mulai berpikir, kenapa ya begini gitu ya. Ternyata memang ada beberapa kredit yang saya tidak ambil waktu kuliah. Karena waktu itu saya hanya mengambil yang core, yang untuk subject major saya. Nah, waktu itu dari Dikti mengatakan harus mengambil extra credits, apalagi kalau mau persamaan ke Dikti. Jadi saya harus ngambil 2 semester lagi. Nah, waktu itu juga adalah zaman Krismon, Pak. Nah, papa saya kan pengusaha waktu itu, dan kemudian ya zaman Krismon susah gitu kan, harus balik cepet-cepet gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ya udah saya sesuai dengan core saya udah selesai. Nah disitulah ternyata saya membutuhkan kredit tambahan tersebut. Jadi nggak apa-apa lah, saya mulai bekerja di BB Batam dari mulai 2B mau naik ke 2C waktu itu. Ya sudah nggak apa-apa, emang udah saya terimalah waktu itu. Makanya saya kemudian tahun 2009 itu mencoba mengambil kuliah lagi S1 untuk menyamakan status D3 tadi menuju S1. Kenapa saya baru ambil tahun 2009 padahal kan saya udah bekerja di BB Batam 2001. Karena waktu itu pekerjaan di zaman Pak Ismet, itu Pak Ismet kan orangnya perfeksionis kan, Bapak kenal sendiri lah. Jadi walaupun saya hanya staf baru, saya itu saya bersyukur lah termasuk orang yang dibawa-bawa sama Pak Ismet untuk kesana kemari karena beliau kan visinya internasional. Jadi saya dibawa kemana-mana, saya tidak sempat untuk kuliah. Makanya tahun 2009 lah saya baru mendapatkan kesempatan untuk kuliah kembali. Nah kemudian setelah S1 saya melanjutkan lagi ke S2. Saya pikir udahlah nggak usah nanggung-nanggung sampai S2 saja sekaligus. Gitu. Tapi saya lihat di karir Bu Tuti cukup lama ya di bidang promosi, hampir 7 tahun. Apa yang Bu lakukan selama mempromosikan Otorita Batam yang sekarang menjadi BP Batam ya?
Sebenarnya saya di bagian promosi, Pak. Iya. Itu 21 tahun. Wah, Jadi tahun 2001 saya masuk ke Otorita Batam, itu saya sudah di marketing. Waktu itu namanya memang marketing, bukan promosi. Iya, iya. Kemudian saya sebagai staff terus selama 14 tahun. 14 tahun itu terjadi perubahan antara marketing menjadi promosi gitu ya. Setelah 14 tahun, kemudian 7 tahun saya diangkat menjadi kasih dan kabak promosi juga. Jadi memang karir saya tuh semuanya berawal dari promosi memang. Promosi. 21 tahun. Iya. Nah, apa yang dilakukan di promosi ini sangat menarik sebenarnya. Ini anak-anak muda yang tertarik di bidang marketing maupun promotion, ini akan menjadi satu bidang yang challenging karena kita mempromosikan mengenai Kota Batam. Kota Batam sebagai daerah investasi. Jadi kita harus mencari apa keunggulan Batam. Apa yang menjadi daya tarik untuk Batam menjadi suatu tempat untuk berlokasi investasi. Nah, itulah yang kita jual, Pak. Kita menjualkan opportunity itu tentu saja bekerja sama dengan mitra-mitra. Siapa mitra-mitra kita? Kawasan-kawasan industri yang menjual tempat mereka untuk kepada investor-investor. bukan Ibu langsung ke luar negeri ya? Saya juga langsung. Nah, saya langsung ke sana, tapi sambil menggandeng mitra. Misalnya, kalau di bidang elektronik, siapa nih partner yang bisa kita bawa? Siapa yang partner yang bisa kita gandeng? Ada waktu itu dari Batam Indo ataupun Pambil, mereka ingin ikut dengan kami karena mereka menawarkan memang di bidang elektronik. Nah, itulah makanya kami. Kemudian lain waktu kita menjual bidang marine. Marine itu nanti ada kawasan lainnya seperti Kabil gitu misalnya. Nah, mereka ikut jualan sama. Kenapa BP Batam tidak mengadakan semacam pameran, Bu, semacam expo gitu, baik di luar negeri maupun di Batam sendiri gitu. Ini kan juga bagian dari promosi gitu. Itu akan menjadi sangat-sangat menarik. Tapi kendala utamanya adalah cuan. Jadi emang kita terkendala soal anggaran, Pak. Anggaran untuk mengadakan suatu pameran, baik itu internasional maupun nasional maupun lokal, itu cukup besar. Sepertinya kami belum mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Namun kemarin sudah beberapa kali kami mencoba juga dengan menggandeng beberapa mitra, tetapi tetap saja waktu itu terkendala masalah ada COVID, kemudian ada penurunan juga dengan penjualan dan sebagainya. Akhirnya kita mempendingkanlah semuanya. Gitu. Berarti Ibu dulu mempromosikan BP Batam dan Batam ke keseluruhan. Itu mulai dengan cara konvensional dan sekarang masuk ke cara digital. Ya, betul. Bagaimana menjalani perubahan itu, Bu Tuti? Ya, dari konvensional tentunya kita menjual secara langsung mengenai opportunity atau peluang di Kota Batam. Tapi kemudian kita sekarang beralih ke digitalisasi. Di digitalisasi kita mulai converting dari buku-buku yang setebal ini menjadi e-book. Jadi e-book ini yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi mereka bisa langsung akses. Kemudian kami juga memperbaiki atau mengimprovisasi website kami. Karena website itu adalah bagian penting dari pencitraan atau promotionnya Batam. Jadi di situ wajahnya BP Batam sebenarnya, Pak. Jadi kita berusaha memperbaiki setiap saat mengenai website kita, kemudian juga kita menggandeng juga beberapa mitra untuk tetap melakukan promosi-promosi tentang Batam. Iya, saya melihat di website BP Batam itu rata-rata viewernya sampai 20.000 per bulan. Tapi kenapa masih besar pengunjung itu dari Indonesia, bukan dari luar gitu? Itu kenapa menjawabnya? Kalau yang dari luar memang sudah ada atau kebanyakan adalah dari Singapura. Memang di situ lokal sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena di situ rata-rata adalah pelajar-pelajar sebenarnya, Pak. Jadi students yang berusaha mencari data mengenai Kota Batam
untuk membuat mereka skripsi ataupun tesis. Iya, Sebenarnya jadi dari akademisi sih yang paling banyak ya. Jadi kalau gitu berarti ibu punya wartawan juga ya, ya Wartawan saya semuanya humas-humas saya. memproduksi informasi sendiri gitu. Iya, iya, betul. Iya, Jadi kita iya, memang mengelola setiap pemberitaan yang ada. Anggota-anggota di Humas sudah terbiasa untuk membuat berita. Kemudian juga di promosi kita juga punya tim satu lagi, tim promosi ini yang menjadi humasnya internasional. Jadi apa yang di-create di Humas dalam bahasa Indonesia nanti oleh tim promosi akan di-convert ke bahasa Inggrisnya untuk diberitakan. Bu Tuti, setahu saya ya, jadi humas itu tantangannya yang paling umum adalah berita bagus tak pernah dipuji gitu. Tapi kalau beritanya jelek, itu paling duluan dicari dan dimarahi. Ini gimana Bu Tuti menghadapi? Saya rasa itu satu hal yang lumrah lah ya. Tapi kalau pimpinan saya, alhamdulillah puji Tuhannya selalu memuji kok. Kalau misalnya ada berita bagus, mereka puji juga. Tapi kalau ada berita jelek, memang mereka akan marahin kita. Ya itu satu hal yang lumrah lah dalam dunia kehumasan ya Pak. Saya rasa itu menjadi bagian dan nyawanya dari Humas. Ya kita hanya bisa terus berbenah ya, terus berevolusi juga supaya kita bisa menghasilkan berita-berita positif yang bisa membangun tentunya kepada masyarakat. Ya. Tapi apakah Humas BP Batam tidak membuka akses terhadap keluhan, Bu Tuti? Buka, kita buka. Melalui sangat apa? Terbuka. Jadi BP Batam ini sebagian sudah tahu, tapi mungkin sebagian lain belum tahu. Jadi kita itu membuka untuk layanan pengaduan melalui website PPID Kota Batam. Nah, di website PPID itu bisa diakses di website kita dan juga ada aplikasi di Android, Pak. Nah, di Android itu ada aplikasi PPID. Sebentar saya buka, saya tunjukkan ke Bapak. Nah, seperti ini. Nah, jadi, permohonan informasi, permohonan keberatan, lapor, Iya, semuanya bisa diakses di sini. Jadi kalau misalnya ada aduan mengenai BP Batam, tentang BP Batam ya Pak ya, bisa diakses melalui. Artinya BP Batam sangat terbuka ya terhadap komplain, terhadap pelayanan-pelayanan yang merasa kurang gitu. Itu diterima ya. Apa yang rata-rata mereka keluhkan ya Bu ya? Rata-rata yang dikeluhkan sampai saat ini masih topnya itu adalah lahan. Topnya itu adalah lahan. Setiap kali kami mendapat aduan mengenai lahan atau requirement mengenai penjelasan mengenai lahan. Tapi ya itu bagian lah dari tugas fungsi. Selain itu apa Bu Tuti? Selain itu pelayanan-pelayanan publik lainnya. Air bersih mungkin air bersih. Udah langsung tembak aja Pak Sokrates. Air bersih itu juga menjadi satu masukan lah buat kami. Iya. Apa tindak lanjutannya setelah begitu masuk pengaduan laporan itu? Seperti apa penanganannya Bu Tuti ya? Jadi kalau sudah masuk melalui PPID ini, biasanya kami akan jawab secara langsung dalam tempo 24 jam. Sebenarnya dalam waktu 1 jam 2 jam sudah dijawab. Tetapi kalau misalnya isu yang diangkat itu ada kaitannya dengan teknis, maka kami membutuhkan waktu 10 sampai 15 hari. Baru kami akan berikan jawaban. Tetapi terlebih dahulu kami sudah menjawab, baik kami akan proses dan harap bersabar karena ini akan membutuhkan sekitar 10 sampai 15 hari kerja gitu misalnya. Jadi nanti akan dikembalikan. Jadi setiap orang yang melapor kepada kami pasti akan mendapatkan feedback juga. Iya. Bu Tuti, Ibu kan punya banyak atasan ini ya. Mulai dari Kepala BP Batam, para wakil, kemudian direktur-direktur. Bagaimana Ibu mengatasi semua keluhan atau masukan dari mereka-mereka ini? Karena Ibu akan menampilkan citranya BP Batam secara keseluruhan. Bagaimana trik Ibu ya? Nggak ada sih Pak, kita nggak ada trik-trikan. Kita hanya menjalankan semua tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Memang kalau sebagai biro humas, promosi dan protokol ini memang harus bergerak dinamis ya. Karena memang banyak berita-berita, kemudian banyak sekali tamu-tamu, kemudian banyak sekali investor-investor yang datang, itu semuanya di biro saya. Gitu. Jadi kita memang
harus menjadi biro yang merangkul semua bagian. Jadi kayak rekan-rekan saya sesama direktur itu juga mitra saya juga. Jadi kalau memang saya misalnya membutuhkan perizinan, informasi perizinan, membutuhkan informasi mengenai pelabuhan, bandar udara, saya akan merangkul mereka gitu. Dan salah satu kelebihan Ibu karena kemampuan bahasa Inggris ya. Ya, salah satunya itu. Salah satu. Bu, ini kan sekarang era digital ya. Bagaimana humas BP Batam itu berubah dari era konvensional ini ke era digital itu? Dulu memang kami lebih banyak ke media cetak ya Pak. Bapak sendiri sudah mengenal sekali BP Batam, mengenal Otorita Batam. Dulu kami memang lebih fokus ke media cetak karena waktu itu adalah hal yang paling efektif pada saat itu. Namun seiring dengan bergeraknya menuju perubahan digitalisasi, kemudian media-media online, kami juga harus bergerak menuju perubahan tersebut. Dan dengan demikian kami harus mulai beradaptasi, Pak. Memang tidak mudah untuk bisa beradaptasi karena dalam satu berita saja, satu berita misalnya kami mengeluarkan rilis ya ke berita itu bisa disebarkan kepada media-media online dan ternyata sudah banyak sekali media online yang tersebar di Kota Batam ini, hampir 200-an gitu ya, yang menjadi mitra kami. Itu akan menyebarkan berita tersebut. Dan itu merupakan satu perubahan yang memang sangat efektif untuk pemberitaan. Tetapi juga di satu hal harus hati-hati karena we never know apakah berita kita itu menjadi positif atau negatif. Kita juga tidak tahu apakah berita tersebut menjadi nyerang kita kembali atau tidak. Itu, Pak. Tapi bagaimana juga Ibu menghadapi selain media online ya yang sangat luar biasa sekarang perkembangannya adalah media sosial gitu. Nah, netizen kita nih terkenal sangat kritis gitu. Sangat kritis. Netizen plus 62 itu terkenal luar biasa. Waktu pas kita kalah kemarin bola saja, wah itu luar biasa banget. Dan saya juga mengalami sendiri Pak, mengenai baca komentar-komentar netizen ini. Malah saya pun pernah disudutkan sebenarnya sewaktu berita hoax yang kemarin beberapa waktu lalu. Banyak juga netizen yang berkomentar dari mulai suku, ras, sampai agama, sampai saya gender juga. Mereka ngomong seperti mereka paling tahu saya. Tapi saya nganggap itu bagian daripada tugas dan tanggung jawab. Jadi saya nganggap gini Pak, itu ya makanya kenapa dari dulu tuh Otorita BP Batam nggak pernah namanya yang menjadi direktur atau kepala biro humas promosi sama protokol tuh nggak pernah cewek, selalu pria. Karena kasihan kayaknya harus diginiin, tapi bagi saya itu satu tantangan. Ya. Oh, Ibu yang pertama ya? Yang pertama, perempuan pertama. Iya, makanya menarik. Mungkin karena Ibu tuh tidak anggap tangguh gitu. Iya, badan saya besar. Tapi sekarang ini Bu, saya juga mengamati ya, agak susah membedakan mana wartawan mana humas gitu. Karena orang humas juga punya media online ternyata gitu. Gitu ya? Di beberapa beberapa instansi yang saya amati. Saya nggak tahu di BP Batam ya. Gimana menurut Ibu ya? Kalau saya sih menanggapi hal tersebut ya satu hal yang lumrah karena mereka kan bergerak di bidang kehumasan, di bidang media gitu ya. Tapi saya menganggap kalau memang humas mempunyai media sendiri, berarti harus berani bertanggung jawab. Ya, apapun berita yang diberitakan tuh harus berani tanggung jawab. Jadi saya merasa hal itu lumrah-lumrah saja, Pak. Iya. Saya ingin tahu Bu Tuti, biasanya dulu ketika BP Batam ingin menyampaikan sesuatu kebijakan itu mengadakan konferensi pers gitu. Mana yang lebih sering sekarang di era digital ini Ibu melakukan konferensi pers atau Ibu membuat siaran pers atau rilis gitu? Masing-masing ada pro dan kontra. Kalau kita sekarang di zaman digitalisasi ini memang lebih mudah itu siaran pers, ya. Karena dengan demikian berita dapat tersebar dengan mudahnya. Kalau konferensi pers kita harus mengundang rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Jadi mereka harus meluangkan waktu dan tidak semua media itu mempunyai waktu untuk bisa konferensi pers.
Makanya kami juga tidak begitu sering mengadakan konferensi pers. Hanya pada saat-saat tertentu ada seremonial atau ada kegiatan tertentu kami mengundang rekan-rekan media atau wartawan. Ya karena zaman berubah sih Pak ya, makanya semua bergerak secara dinamis ya. Iya, ya. Kemudian ini kan sekarang sejak era digital ini dari hasil riset itu berita bohong atau hoax itu menyebar 6 kali lebih cepat dengan perkembangan media sosial yang begitu luar biasa. Dan Indonesia ini juara loh Bu. TikTok tuh kita juara satu di dunia gitu. Dan juga Instagram gitu. Bagaimana Ibu menanggapi hal-hal seperti ini ya gitu? Ya, berita hoax ini sudah jadi bagian kehidupan. Saya rasa memang sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa any good news atau bad news is still news, gitu ya Pak. Jadi baik itu berita baik, baik itu berita buruk, baik itu berita hoax, tetap itu adalah merupakan berita. Nah, tinggal kita sebagai pembaca yang harus mencerna atau bisa mengkaji apakah berita ini sudah sesuai dengan porsinya atau tidak. Perlu semacam kecerdasan digital juga. Seperti itu Pak. Jadi semacam kecerdasan digital AI-nya lah ya, seperti itu. Tetapi kan tidak semua base pendidikan Indonesia ini sama. Ya, misalnya mama saya juga ikut-ikutan tuh digitalisasi, lihat-lihat Facebook, lihat Instagram. Saya sudah biasa dengan kondisi seperti itu. Ketika melihat satu berita, dia menelan saja semua berita. Padahal saya bilang, itu tidak benar, Mam. Itu bohong beritanya, itu hoax. Kenapa kamu tahu ini berita hoax? Dari mana kamu tahu? Itu sudah ada kreatornya gini. Saya jelaskan, tetap aja mama saya, enggak, ini benar. Nah, seperti itu. Jadi memang karakter Indonesia ini beda-beda, pendidikannya beda-beda, terus kemudian juga penyampaiannya juga berbeda-beda. Jadi itu merupakan satu hal yang lumrah sih sebenarnya. Dalam pengalaman Bu Tuti menghadapi atau berhubungan dengan teman-teman media, seberapa sering Ibu melakukan counter misalnya dalam bentuk hak jawab, hak koreksi, karena itu diatur dalam undang-undang pers gitu. Seberapa sering Ibu lakukan itu? Dalam 1 tahun mungkin kita ada mengirimkan hak jawab itu sekitar lebih dari 10 sepertinya. Lebih dari 10. Itu dari media-media yang memang menyebarkan berita mengenai tidak berimbang, bisa dikatakan tidak berimbang. Karena itu kami side ya. Jadi walaupun mereka ada yang pernah mengkonfirmasi kepada saya sudah jawab, tetapi tetap mereka dipelintir. Kacamata mereka sendiri. Jadi membuat judulnya pun mereka dengan kreativitas mereka sendiri gitu. Itu namanya clickbait Bu. Tapi saya ingin tanya secara jujur Ibu jawab ya. Bagaimana sih hubungan Ibu dengan teman-teman wartawan sebenarnya ya? Baik. Dengan teman-teman wartawan saya tetap menjalin hubungan yang baik karena wartawan ini kan human ya Pak, people gitu loh, orang gitu. Jadi kalau orang ini kan kita harus punya karakter yang macam-macam. Dan kita juga sebagai, misalnya saya dengan Pak Sokrates, saya udah kenal Bapak. Saya nganggap Bapak tuh teman papa saya gitu. Jadi saya menganggap orang tua saya. Nah, demikian juga dengan teman-teman itu. Teman-teman wartawan media yang ada, saya melihat ada mereka yang memang ikhlas memberitakan berita, ada yang juga agak bandel-bandel sedikit, tapi bisa saya rangkul. Macam-macam karakternya. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Teman-teman wartawan mempunyai karakter yang bermacam-macam, tapi ada juga yang kritis banget. Sampai saya pernah, diginiin aja nggak bisa. Saya hanya bisa tersenyum. Aduh, ya itulah Pak, karakter manusia kan beda-beda. Dan itu sebabnya Ibu pernah melaporkan beberapa media ke Dewan Pers ya. Itu kenapa ya Bu? Iya, memang waktu itu ada sekitar 9 media yang kami laporkan kepada Dewan Pers karena tadi berita yang tidak berimbang gitu. Jadi mereka seperti menyudutkan institusi. Dan saya merasa sebagai juru bicara institusi dan juga di bawah tanggung jawab saya
mempunyai hak lah untuk melaporkan kepada Dewan Pers untuk meminta juga arahan daripada Dewan Pers apa yang harus kami lakukan. Iya, iya. Ya, sebenarnya saya nggak mau cari musuh, Pak. Sebenarnya saya sama sekali tidak mau cari musuh. Tapi karena berita yang diberitakan itu luar biasa dahsyatnya, ya saya harus memberikan. Tapi Ibu juga pernah dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Berita bohong dari mana? Ya, makanya itu ketika itu diberitakan, saya jujur semua yang saya lakukan ketika saya menjawab sesuatu berita itu berdasarkan fakta dan data dari unit terkait. Jadi tidak akan mungkin saya berbicara dari sisi data yang bohong. Iya. Ya, data yang kami miliki, kami olah, itu kemudian menjadi narasi, kemudian membutuhkan approval beberapa tingkat, dari mulai penulis, kemudian kasih, kemudian kabak, kemudian saya finalnya. Kalau memang isunya sedikit krusial, maka saya harus naik lagi Pak ke atas, ke deputi, ke wakil kepala, panjang ya Bu, sampai prosesnya? kepala. Iya panjang, prosesnya panjang. Jadi kita nggak sembarangan. Iya. Itu kalau krusial. Jadi kalau krusial. Tapi apapun ceritanya Bu Tuti, Ibu menyadari nggak bahwa Ibu belakangan itu Ibu makin terkenal loh di Batam? Alhamdulillah kalau gitu. Ya apapun yang jadi berita kan nama BB Batam juga gitu yang akan terbawa. Karena itu benar-benar saya jaga betul Pak, jaga betul. Karena saya merasa kalau saya dalam posisi ini juga kan karena kepercayaan dari pimpinan dan juga kepercayaannya dari Tuhan. Makanya saya harus bertanggung jawab penuh lah atas segala pekerjaan yang saya lakukan. Tapi banyak juga orang-orang humas tuh yang tidak tahan Bu menghadapi teman-teman wartawan. Bagaimana cara Ibu menghadapi masalah-masalah seperti ini? Belajar senyum, belajar senyum, ikhlas, sabar, itu aja sih. Kan teman-teman wartawan itu kan juga manusia sama seperti kita juga kan Pak. Ya memang semua manusia ada hilafnya. Mungkin mereka di satu sisi mereka mungkin hilaf, di satu sisi saya yang hilaf, saya mohon maaf. Kita seperti biasa lah. Iya. Tapi Ibu kan putrinya Pak Dumoli Sirait ya. Apa nggak tertarik masuk ke politik ya? Aduh, ini pertanyaan yang cukup berat. Untuk saat ini saya masih menjalankan tugas saya sebagai ASN. Mungkin saya tuh baru pensiun sekitar 14 tahun lagi lah Pak, 14 tahun lagi. Nanti mungkin akan beralih mungkin ke politik nanti setelah 10 tahunan mungkin saya juga nggak pernah tahu. Karena saya taunya dari kehidupan papa saya, politik itu berat Pak, keras juga. Makanya saya salut sama seluruh politician yang ada di Indonesia Raya ini, yang ada di Kota Batam. Saya salut buat Anda karena Anda berhasil menjadi politikus yang handal ya, menjadi di atas dan menduduki juga jabatan-jabatan politis. Itu saya rasa itu achievement buat mereka dan saya. Ini penting saya tanyakan ke Bu Tuti sebagai seorang karyawan ya di BB Batam yang cukup lama. Ibu mengalami masanya Pak Ismet, kemudian Pak Mustafa Wijaya sampai terakhir Pak Rudi. Saya ingin tahu apa bedanya Bu, dulu sebelum BP Batam itu dipimpin oleh satu orang ex officio dengan yang setelah ex officio, apa bedanya? Sebenarnya semuanya itu ada baiknya, ada tidak baiknya, tergantung kita aja. Jadi kalau saya di sini saya tidak bisa berkata lebih panjang lagi mengenai hal tersebut karena kan saya hanya seorang karyawan ya kan Pak. Jadi kita menjalankan apa yang memang sudah digariskan oleh pimpinan kita di pusat karena kan pusat kan yang menentukan apakah nanti ex officio atau tidak ex officio dan sebagainya. Jadi saya rasa Presiden Prabowo dan kemudian juga Pak Menko Ekonomi itu sudah mempunyai pandangan yang hebat ya apakah siapakah pemimpin atau kepala BB Batam nantinya. Kita hanya menjalankan saja. Tapi saya lihat juga prestasi banyak yang diraih BP Batam belakang selain pertumbuhan ekonomi, kemudian membangun bandara, pelabuhan, dan itu kan semuanya disampaikan ke publik itu melalui humas. Apa yang ingin Ibu katakan kepada masyarakat Batam ya?
Ya, jadi memang masyarakat Batam saat ini sudah tentunya bisa menikmati hasil dari pembangunan. Memang di zaman pimpinan yang saat ini yaitu Bapak Muhammad Rudi, beliau lebih menekankan kepada pembangunan infrastruktur dan itu dapat dilihat dan dirasakan sendiri kan Pak. Jadi jalanan yang lebar, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya itu menjadi satu senjata untuk jualan Batam sebenarnya ya. Jadi dengan kita juga meningkatkan infrastruktur, kita juga bisa meningkatkan investasi. Itu yang ingin saya sampaikan pada masyarakat di sama-sama kita memelihara infrastruktur yang telah terbangun, fasilitas yang telah terbangun. Ya seperti sebenarnya agak miris nih dengan lampu dan kemudian juga dengan kursi-kursi yang ada di taman-taman. Itu kan banyak yang sudah dirusak sama orang-orang masyarakat gitu ya. Saya nggak tahu anak-anak muda mungkin yang merusak itu. Saya pikir ini menjadi satu PR buat kita bersama, bagaimana kita mengedukasi generasi penerus untuk bisa benar-benar memelihara dan menjaga infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun oleh BP Batam maupun Pemko Batam maupun Pemprov Provinsi Kepri untuk sama-sama kita pelihara. Itu aja. Iya. Karena ini untuk kepentingan kita semua. Bersama. Ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu Tuti atas waktunya, atas obrolan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Ibu tetap disenangi oleh teman-teman wartawan. Amin ya Tuhan, amin. Dan tetap bisa berkomunikasi, karena saya tahu sekitar 40% sampai 50% informasi para wartawan itu berasal dari Humas. Jadi tetap semangat Ibu Tuti. Mudah-mudahan BP Batam tetap sukses ke depannya. Demikian saudara obrolan saya dengan Ibu Aristuti Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam. Saya ingin mengutip satu quotes buat Anda dari Walter Lippmann, jurnalis Amerika, yang mengatakan, pemerintah dibentuk sebagai produk demokrasi untuk mensejahterakan rakyat yang bisa menyalahgunakan kekuasaannya, dan karena itu harus dikontrol oleh produk demokrasi lain, yakni parlemen. Namun, keduanya bisa saja tidak harmonis dan dapat merugikan rakyat. Karena itu keduanya harus dikontrol oleh alat demokrasi lain yang bernama pers. Terima kasih Bu Tuti, sukses selalu dan ikuti terus Socrates Talk.